Salam untuk semua pecinta mitos, legenda, dan cerita rakyat. Mesir adalah negeri yang penuh rahasia dan misteri. Seperti halnya Sphinx dan piramida. Dikarenakan Mesir diterjemahkan sebagai misteri, maka hari ini kita akan mencoba menelusuri misteri ini bersama. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang dunia Mesir, dan melihat lebih jauh terhadap kegelapan. Dengan Dewa Matahari Ra berdiri di tempat suci di perairan Sungai Nil. Dari barat ke timur, tempat di mana 12 gerbang ajaib menunggu setiap pendatang baru. Diikuti oleh penghakiman para dewa dengan keindahan sisik dewi dan angin emaet dari kebenaran. Kita mulai dengan salah satu dewi Mesir yaitu Bast, atau begitu dia disapa juga Bastet. Bukan rahasia lagi jika kucing diperlakukan secara khusus pada zaman Mesir kuno dan mungkin ini justru terkait dengan Bastet yang dianggap sebagai pelindung kucing. Dan banyak ensiklopedia yang dapat kita temukan, yang menceritakan tentang Bastet. Dia adalah dewi kegembiraan dan pesta. Dia adalah dewi yang kompleks, terhubung dengan alat musik, dan hewan sucinya adalah kucing. Dan pusatnya disebut Bubastis. Bastet digambarkan sebagai seorang perempuan dengan kepala kucing yang jinak. Namun, sampai 1000 tahun sebelum Masehi ia digambarkan sebagai singa betina. Ketika Ra menghancurkan musuhnya Apep, Bastet biasanya digambarkan sebagai kucing. Ketika digambarkan sebagai kucing, dan pemujaannya muncul ketika tidak ada seorang pun di Mesir yang belum memujanya. Sebagai pelindung Mesir Hilir, dipuja sebagai anak perempuan atau menurut sumber lain Bastet adalah istri Dewa Ra, yang membantunya dalam pertempuran melawan Apopis, si ular raksasa. Dan dulunya juga percaya bahwa perlindungan Bastet meluas hingga ke dunia orang mati. Semua itu karena namanya yang memiliki makna pelindung yang memainkan peran penting dalam mumifikasi, tapi ini hanya menurut satu versi saja. Menurut cerita yang lain berasal dari bahasa Nubia kata Bastet adalah Besa, yang artinya kucing dan terhubung dengan dewa yang terbaik dari pengetahuan Mesir. Digambarkan Bastet tidak terlalu liar, sebagaimana dewi berkepala singa lainnya. Setelah dia tidak berperan lagi sebagai prajurit, kemudian dia digantikan oleh ksatria lainnya, hingga muncul mitos bahwa Bastet punya dua inkarnasi, terkadang sebagai seorang wanita dengan kepala kucing yang baik dan lembut, dan terkadang sebagai singa betina yang ganas dan agresif. Tapi besar kemungkinan bahwa Bastet dan segmennya digabung menjadi dewa yang berpasangan, yang memiliki penampilan tenang. Namun juga dia memiliki wajah yang penuh murka, dan memiliki cerita pertempuran yang dahsyat. Oleh karena itu pada gambar di relief yang tertera di dinding piramid, sangat sulit untuk memberikan jawaban yang jelas tentang Bastet, dewi yang digambarkan di sana. Misalnya ada mitos yang tampaknya beredar bahwa Bastet memiliki karakter yang jelas. Mungkin ini hanya legenda, dari zaman yang lebih kuno. Menceritakan cerita tentang betapa marahnya rakyat Mesir kuno dengan perilaku tersebut, hingga mereka memutuskan untuk menghancurkan semuanya. Sebagian besar pemilik kucing pernah mendengar lelucon bahwa kucing adalah raja atau ratu rumah. Jika Anda tinggal di Mesir kuno, pernyataan itu menjadi kenyataan. Di Mesir kuno, kucing sangat disayangi sehingga, menyakitinya adalah kejahatan serius. Mereka dihias dengan perhiasan emas, diberi makan makanan terbaik, dan bahkan dikuburkan dengan penghormatan yang pantas untuk bangsawan. Bukan hanya karena Mesir yang merupakan masyarakat pecinta kucing. Kucing dipuja sebagai hewan suci. Bastet adalah salah satu dewi pelindung terpenting di jajaran dewa. Bastet merupakan dewi berwujud setengah manusia dan kucing. Bastet diketahui telah disembah dalam beberapa bentuk sejak awal sejarah Mesir. Bentuk awalnya adalah singa betina atau dewi berkepala singa. Mirip dengan Dewi Singa Sekhmet, dia adalah seorang pelindung. Namun, baik bentuk Bastet maupun fungsinya berkembang seiring waktu. Pada periode menengah ketiga 1070 hingga 712 sebelum Masehi, dia mulai digambarkan lebih sebagai kucing domestik daripada singa betina liar.
Tidak seperti banyak dewa Mesir kuno, Bastet ditampilkan dalam bentuk manusia dan hewan. Dia muncul sebagai kucing atau wanita berkepala kucing dalam ukuran yang hampir sama, tidak seperti dewa lain. Seperti Anubis yang hampir secara eksklusif ditampilkan sebagai hibrida. Bastet adalah pelindung resmi seluruh Mesir Hilir. Hal ini membuatnya tidak hanya menjadi pelindung Firaun, tetapi juga Dewa Matahari Ra yang merupakan bentuk ketuhanan raja. Hubungannya dengan Ra membuatnya menjadi Dewi Matahari sekaligus pelindung. Karena kucing aktif di malam hari, dia juga terhubung ke bulan. Bastet sering ditampilkan melawan Apep, ular besar yang mengancam Ra. Namun, hubungannya dengan Mesir Hilir menyebabkan perpecahan dalam kultusnya. Di Delta Nil, perlindungan mahkota Mesir Hilir membuatnya terus digambarkan sebagai dewi yang lebih ganas. Dikarenakan banyak aspek, Bastet ini dinamai oleh orang Yunani yang berarti mempertahankan kepala singa dan kekuatan Dewi Kucing sebelumnya. Namun, di sebagian besar Mesir, Bastet terus lebih terhubung dengan hewan peliharaan daripada sepupu liar mereka. Bastet selalu menjadi dewi pelindung, tetapi dia mengambil karakterisasi yang lebih tenang dan mengasuh saat dia semakin diasosiasikan dengan kucing rumahan. Bastet merupakan salah satu ciri khas tradisi keagamaan Mesir kuno. Karena dia adalah pelindung Firaun dan matahari, sejarawan percaya bahwa kucing mungkin memiliki status yang sama di Mesir seperti sapi. Secara tradisional dipelihara dalam masyarakat Hindu. Melukai kucing akan menjadi pelanggaran besar terhadap sang dewi dan, disarankan, akan dihukum berat oleh pihak berwenang. Kucing sangat dihormati sehingga mereka sering dimumikan setelah mati. Mereka kemungkinan besar tidak dikorbankan dengan sengaja, melainkan diberi penghormatan yang sama seperti raja atau ratu ketika mereka meninggal karena sebab alamiah. Ketika kuil Dewi Kucing di Thebes digali, lebih dari 300.000 mumi kucing digali. Sementara beberapa dikubur dalam bungkusan sederhana, yang lain memiliki perhiasan mewah yang sama dan pembalseman yang mendetail seperti yang akan ditemukan di antara kelas tertinggi populasi manusia. Sementara beberapa mitos tetap berpusat pada Bastet, jelas bahwa dia adalah seorang dewi yang penting. Kekuatan pemujaannya, prevalensi citranya, dan biaya yang dicurahkan untuk hewan sucinya, semuanya menunjukkan kekuatan Bastet di dunia Mesir. Bastet dimulai sebagai singa betina yang menakutkan dan protektif. Domainya benar-benar berkembang, bagaimanapun, ketika dia diasosiasikan dengan kucing domestik. Sementara Bastet akhirnya diberi banyak peran dalam kepercayaan Mesir, masing-masing mencerminkan tempat hewan nyata dalam kehidupan Mesir. Di saat manusia marah, dan ingin menghancurkan Bastet, seketika itu juga dia berubah menjadi singa betina yang ganas dan melancarkan pembantaian berdarah. Dan ketika orang-orang di bumi sudah mati, mereka yang tersisa mulai memutuskan cara untuk menghindari nasib menyedihkan melawan Bastet. Kekuatan yang dimiliki manusia tidak ada gunanya saat melawan Bastet, karena banyak orang yang sudah melakukannya, namun mati dalam pertempuran. Oleh karena itu manusia dengan kelicikan akal mereka menumpahkan anggur ke tanah. Anggur tersebut menyerupai darah yang banyak, tanpa menyadarinya trik meminum anggur tersebut hingga mabuk dan jatuh tertidur. Mereka merasa senang, dengan bantuan anggur yang menyelamatkan mereka dari kematian. Setelah penaklukan Mesir Hulu oleh Mesir Hilir, kultus Bastet seharusnya menghilang sepenuhnya, tapi sebaliknya malah menjadi lebih lunak dan memperoleh penghormatan yang lebih besar. Ini terbantu dengan adanya pengadopsian kucing dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di Mesir. Akhirnya Bastet tidak lagi digambarkan berkepala singa, namun menjadi kepala kucing dan membangun dirinya sendiri. Bastet memburu tikus-tikus sehingga menyelamatkan hasil panen dari kehancuran hasil panen dan menjadikan orang Mesir lebih kaya. Mereka juga berulang kali melindungi pemilik dan anak-anaknya dari ular. Inilah sebabnya Bastet menjadi dipuja oleh mereka sebagai dewi pelindung. Kedamaian dalam rumah, keluarga dan anak-anak. Bastet menjadi lebih diutamakan, meskipun sangat berbeda dari bentuk aslinya. Memperoleh atribut baru, salah satunya, simbol-simbol penting dan digambarkan di kakinya. Kucing bersifat universal, konsep dalam mitologi.
Jadi bukan hanya tanaman saja yang berada di bawah perlindungan Bastet tetapi juga kekuatan seksual. Bastet digambarkan dalam dua pose berdiri dan duduk. Ketika dia digambarkan duduk, dia selalu dalam bentuk kucing tanpa yang lain. Dia disembah di Mesir Hilir dan menjadi pemilik dari pemujaan seluruh tanah Mesir. Semua status sosial menghormati dan memujanya. Kucing pertama kali dijinakkan dari kucing liar Afrika sekitar 4000 sebelum Masehi. Sebagai peradaban pertanian utama di wilayah asal kucing liar ini, Mesir akan menjadi salah satu budaya pertama yang merangkul kucing peliharaan. Secara umum diyakini bahwa kucing pertama kali dijinakkan untuk melindungi simpanan biji-bijian dari hewan pengerat dan hama lainnya. Ini bisa menjadi dasar dari peran Bastet sebagai pelindung Ra. Dewa matahari terkait erat dengan pertanian dan pertumbuhan tanaman dalam pemikiran Mesir. Dengan melindungi biji-bijian, kucing melindungi sesuatu yang berhubungan dengan raja para dewa. Tentu saja, Bastet mungkin juga dikaitkan dengan Ra berdasarkan afinitas yang ditunjukkan kucing nyata terhadap matahari. Karena kucing suka tidur di bawah sinar matahari yang hangat. Bastet juga melawan Apep, monster ular raksasa. Dalam kehidupan nyata, kucing diketahui melawan ular berbisa yang berasal dari lembah Nil, serta serangga dan hama lainnya. Seiring waktu, perlindungan Bastet menjadi tidak terlalu ketat secara fisik. Dia dianggap melindungi orang dari penyakit serta binatang berbahaya. Salah satu elemennya mungkin adalah perlindungan yang diberikan kucing terhadap ular berbisa. Namun, yang lain mungkin didasarkan pada pekerjaan mereka melawan hewan pengerat. Sementara orang Mesir kuno tidak mengerti persis bagaimana penyakit menyebar, pengenalan kucing sebagai bentuk alami dari pengendalian hama akan menyebabkan penurunan jumlah penyakit yang dibawa oleh hewan pengerat. Meskipun mekanismenya mungkin belum diketahui, korelasi antara kucing dan tingkat penyakit yang lebih rendah kemungkinan besar akan terlihat dari waktu ke waktu, yang akhirnya menyebabkan Bastet menjadi dewi pelindung dan juga obat-obatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share. Agar channel ini dapat terus berkembang, dan terus memberikan sajian yang bermanfaat, dan jika terdapat kekeliruan, mohon berikan saran dan kritik melalui kolom komentar. Sampai berjumpa di video berikutnya.